Kisah Pangeran Pamanasari, Prabu Siliwangi, masuk Islam oleh Syekh Kuro Krawang. Kisah Prabu Siliwangi sangat dikenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suwasid. Kitab yang ditulis menggunakan bes Sunda kuno di dalam selembar kulit macan putih yang ditemukan di desa Pajajar, Raja Galuh, Jawa Barat, Indonesia. Prabu Siliwangi seorang raja besar pilih tanding sakti mandraguna, arif dan bijaksana. Inilah kisahnya, penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Hasanuddin di Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran, rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran, Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu, penyebaran agama Islam diperintahkan agar dihentikan. Raden Pangeran Pamanarasa berganti nama menjadi Pangeran Pamanasari untuk menaklukkan Syekh Kuro, yakni Syekh Hasanuddin bin Yusuf dari Bani Husain cucu Nabi Sau, atas perintah ayahandanya Prabu Anggalarang. Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin yang kemudian masyarakat pelabuhan Karawang memanggilnya dengan Syekh Kuro, terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang, yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi pelabuhan Muara Jati Cirebon. Ia kemudian mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pangeran Pamanarasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota, yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro, dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyai Subang Larang yang cantik dan halus budinya. Makam Nyai Subang Larang di Nanggerang Binong, Subang yang tadinya bertujuan menyerang jadi berbalik haluan menjadi bentuk pelamaran. Namun Syekh Kuro menyarankan agar mendatangi ayah aslinya yang bernama Ki Gedeng Tapa. Beberapa hari kemudian Pangeran Pamanasari meminta kepada Ki Gendeng Tapa membawa putrinya untuk dinikahi oleh Pangeran Pamanasari. Penawaran itu sudah diserahkan semuanya kepada Syekh Kuro sebab Nyi Subang Larang sudah menjadi putri angkatnya Syekh Kuro. Pangeran Pamanasari datang lagi ke Syekh Kuro. Setelah sampai di tempatnya Syekh Kuro, Pangeran Pamanasari berbicara hanya pokok masalah penting saja, yaitu tentang mau menikahi Nyi Mas Subang Larang. Syekh Kuro menerima lamaran Pangeran Pamanasari, namun dalam masalah itu Syekh Kuro meminta syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama harus masuk Islam, yang kedua harus belajar ngaji, yang ketiga harus berangkat dulu ke haji. Itulah 3 syarat yang diberikan oleh Syekh Kuro kepada Pangeran Pamanasari. Pangeran Pamanasari kebingungan dengan persyaratan tersebut karena terlalu berat buat beliau karena beliau dari agama Hindu. Tetapi karena ada yang ingin dicapai oleh Pangeran Pamanasari, maka Pangeran Pamanasari memutuskan untuk menerima 3 syarat tersebut dan Syekh Kuro berjanji menentukan waktu untuk mengislamkan Pangeran Pamanasari, yaitu 1 hari setelah Pangeran Pamanasari menyanggupinya. Tidak terlalu lama waktu yang ditunggu telah tiba. Pangeran Pamanasari siap untuk diislamkan. Beliau datang kepada Syekh Kuro untuk diislamkan. Ketika sampai ke tempatnya Syekh Kuro, semua orang dikumpulkan ke dalam ruangan. Ki Gendeng Tapa menyaksikan Pangeran Pamanasari diislamkan. Tidak terlalu lama Pangeran Pamanasari diberikan janji oleh Syekh Kuro sambil memegang tangannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Setelah selesai membaca syahadat kemudian dicukur rambut kekufurannya dan mandi masuk Islam kemudian disunat dan Pangeran Pamanasari dianggap sah menjadi muslim. Seminggu kemudian Pangeran Pamanasari langsung menjalankan syarat yang kedua, yaitu belajar ngaji. Syekh Kuro langsung mengajarkan. Siang malam Pangeran Pamanasari belajar ngaji dengan Syekh Kuro, karena ingin bisa serta ingin cepat mengejar pada syarat yang ketiga. Tidak lama kemudian setelah 5 bulan Pangeran Pamanasari bisa ngaji seperti membaca huruf Arab, sholat, dan pemikiran Islam seperti apa artinya Islam. Semua ilmu agama Islam telah diserapnya. Syekh Kuro bingung dan heran Pangeran Pamanasari bisa belajar dengan cepat, padahal sampai tingkatan semua itu, bisa butuh waktu sekitar 2 atau 3 tahun.
Pangeran Pamanasari langsung meminta syarat yang ketiga yaitu naik haji. Syekh Kuro langsung menyiapkan Pangeran Pamanasari sebab Pangeran Pamanasari mau dibawa ke Arab yaitu ke Mekah tempat orang naik haji. Beliau dikasih tahu dulu oleh Syekh Kuro harus itikaf, berdiam diri di Mekah selama 40 hari. Pangeran Pamanasari berangkat ke haji setelah Syekh Kuro menjelaskan. Pangeran Pamanasari mengerti dan menyanggupi. Pada malam itu juga Syekh Kuro membawa Pangeran Pamanasari ke Mekah. Pangeran Pamanasari berangkat ke Mekah dibawa terbang oleh Syekh Kuro sampai ke Mekah membutuhkan waktu 1 malam. Berangkat malam sampai subuh tiba di Mekah langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh Syekh Kuro dengan Pangeran Pamanasari istirahat dulu. Setelah istirahat langsung melaksanakan ibadah haji sejak pertama melaksanakan sholat berjamaah sampai amalan-amalan yang diajarkan oleh Syekh Kuro diamalkan. Sehari penuh berkeliling Ka'bah Pangeran Pamanasari kebingungan kenapa dirinya jadi begini. Sudah beberapa hari Pangeran Pamanasari ada perubahan dalam dirinya sedikit-sedikit dosa dan kejadian-kejadian oleh beliau yang dialami seperti nyata kelihatan nampak seperti mimpi buruk atau jelek. Pangeran Pamanasari sampai menangis habis-habisan di depan Ka'bah semenjak itu Pangeran Pamanasari percaya Islam dan percaya adanya Allah. 40 hari tidak terasa sudah berlalu Pangeran Pamanasari dibawa pulang oleh Syekh Kuro setelah sampai kembali ke tempat, banyak yang berkumpul menunggu yang pulang dari haji. Malam itu juga Syekh Kuro dengan Pangeran Pamanasari sudah sampai di tempat pulang dari haji. Karena malam itu sudah pada lelah tidak terlalu lama setelah mengobrol lalu istirahat. Ayam sudah bekokok yang artinya waktu sholat subuh. Pangeran Pamanasari yang biasanya bangun pagi setelah matahari bersinar, tetapi sekarang masih gelap juga sudah bangun untuk sholat subuh dengan Syekh Kuro. Setelah sholat subuh Pangeran Pamanasari melanjutkan wirid dan zikir sampai matahari terbit. Setelah selesai wirid dan zikir, Pangeran Pamanasari ditanya oleh Syekh Kuro dalam masalah pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Dari situ Pangeran Pamanasari ingin bicara dulu kepada semuanya. Karena sebelumnya beliau ada niat hati yang jelek. Setelah belajar dengan Syekh Kuro, Pangeran Pamanasari mengalami banyak perubahan dalam dirinya dan tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Oleh karena itu Pangeran Pamanasari menjelaskan yang sebenarnya bahwa dia yang sebenarnya adalah raja di kerajaan Pajajaran. Setelah dijelaskan ada yang terkejut, ada yang langsung menyembah dan sebagainya. Tetapi Syekh Kuro biasa saja karena sudah tahu dari awalnya juga. Tidak ada yang membuat marah satupun malahan senang Pangeran Pamanasari berterus terang. Pamanasari menikah dengan Nyimas Subang Larang dikarenakan Syekh Kuro sudah berjanji kepada Pangeran Pamanasari dalam syarat yang ketiga yaitu menikahkan Nyimas Subang Larang dengan Pangeran Pamanasari. Pangeran Pamanasari langsung gembira mendengar perkataan Syekh Kuro. Semua yang ada di situ terus memastikan atau menentukan hari-harinya untuk pernikahan yang baik. Itu semua diserahkan kepada Syekh Kuro yang lebih mengetahui waktu yang baik. Tidak lama waktu sudah ditentukan oleh Syekh Kuro. Ada waktu 3 hari untuk mempersiapkannya. Waktu 3 hari terasa cepat tidak disangka-sangka Pangeran Pamanasari menikah juga dengan Nyimas Subang Larang. Pada hari itu pesta besar dilaksanakan, namun hanya dipenuhi oleh para santri Syekh Kuro saja dari pertama sampai akhir, yakni tanpa memberitahukan ayahandanya dan rakyat Pajajaran. Pangeran Pamanasari menjadi penguasa di Cirebon dan bergelar Prabu Siliwangi. Kemudian Pangeran Pamanasari menikah dengan Nyimas Ambedkasi putri kandung Raja Sindangkasi, Majalengka, yakni putri Ki Gedeng Sindangkasi. Pangeran Pamanasari dengan Nyimas Ambedkasi sudah resmi menjadi suami istri. Pangeran Pamanasari berkumpul dengan istri-istrinya menjadi hidup bersama-sama.